Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak? Sela-sela jari tangan. Itu yang kemarin. Jangan lupa ya, sela-sela jari tangan. Halo, assalamualaikum. Kita lagi tes mic nih. Suara kedengeran nggak? Nggak pakai grup, di beranda aja. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Hai. Hai. Halo. Assalamualaikum semuanya. Minta tolong yang udah lihat, tolong dibantu. Suara saya kedengaran nggak ya? Halo semuanya, assalamualaikum. Kita akan bagi tips lagi ya. Tips yang mungkin yang sering. Hai Rahmi Humaira, suara saya kedengeran nggak ya? Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Assalamualaikum. Ada tuh. Nih. Halo, assalamualaikum. Oke, saya lagi testing mic nih. Apa suaranya kedengeran nggak ya? Minta tolong dikasih tahu suaranya kedengeran apa enggak. Halo. Semuanya. Suara saya didengar Jibudak. Oke deh, terima kasih banyak responnya. Kedengeran kok katanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya ya. Nggak gresek-gresek ya. Sip. Thank you. Kemarin siang kita sempat live bentar sambil nungguin pasien datang. Jadi ada beberapa tips yang saya sampaikan mengenai tips yang mungkin kalian sudah sering dengar, yaitu perbanyak cuci tangan, pakai air mengalir dan sabun. Nah, sekarang tips untuk cuci tangannya itu sendiri, apalagi sekarang banyak ya di beberapa toko. Di beberapa toko itu sudah menyediakan galon kreatif ya, orang saya taunya sih di Parepare karena saya belum pernah keluar kota selama lagi musim corona ini. Jadi di Parepare itu bukan hanya di toko-toko besar ya, tapi di warung-warung kecil pun itu sudah menyediakan galon kecil beserta sabun cair di sampingnya. Wah, itu keren, mantap, keren. Mantulah orang Parepare. Nah, setelah cuci tangan itu tips yang akan saya kasih, jangan setelah cuci tangan nih yang bersih, udah pakai sela-sela jari, udah di jempol, udah semuanya, punggung tangan, itu tutup kerannya setelah dibilas bersih tangannya. Jangan menggunakan tangan yang ini juga, karena tangan yang sudah dicuci bersih itu dia sudah bersih. Jangan dipakai ini lagi untuk menekan keran yang terbuka. Kalau bisa menggunakan siku. Karena kalau kita pakai tangan yang sudah dicuci bersih dengan sabun, itu akan terkontaminasi lagi dengan kotoran, bakteri ataupun virus yang menempel di
keran buka tutup keluar air tersebut. Nah, itu tips-tipsnya. Itu tips pertama kalau pada saat cuci tangan. Setelah cuci tangan, jangan dilap lagi di baju. Itu sama aja. Kalau nggak ada tisu yang sekali pakai, jangan menggunakan handuk juga ya. Itu nggak bagus. Kacamatanya mana ya? Kacamatanya lupa Kak Anton, ada di kamar. Ini lagi di ruang praktek. Nah, terus hai semuanya. Saya sapa-sapa dulu nih sebelum kita lanjut ke tips-tips yang lain. Wah, sudah siapa aja nih? Halo, Bu Rahmi, Muhammad Akbar. Saya hello dulu nih, ini di daerah mana aja nih? Karena jujur kayaknya saya banyak yang kurang familiar. Halo tetangga jauhku, mamanya Gaza. Apa kabar? Halo Kak Anton, sehat-sehat Kak? Apa kabar Kak Amiknya? Aduh, lama tak berjumpa. Halo. Kali ini kita nggak pakai kacamata dulu ya. Kacamatanya kelupaan, ada di kamar. Oke. Say hello dong, kasih tahu dong kalian posisinya di mana aja nih. Karena kelamaan nggak keluar rumah, nggak ketemu orang-orang. Dan kebanyakan memang belum kenal sih ya. Ya gara-gara mungkin karena corona ini, jadi beberapa jadwal yang sudah ditentukan untuk seminar itu harusnya ditunda dulu. Ditundanya entah sampai kapan. Jadi seperti bulan ini saya ada jadwal di Sopeng. Halo Sopeng, apa kabar Sopeng? Sehat-sehat Sopeng. Saya ada jadwal di Sopeng dan ternyata harus ditunda dulu. Padahal sudah janjian nih sama beberapa teman yang ada di Sopeng mau ketemuan. Ternyata nasib berkata lain ya. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit mengenai masker. Nah, banyaknya itu yang biasa kalian lihat, ini salah satu masker N95 ya, atau masker bedah yang biasa digunakan oleh tenaga medis. Tahu nggak, kalau pakai ini itu bisa langsung berbekas loh di sini. Shred. Langsung berbekas semuanya di sini. Dan selama kita pakai ini nggak boleh lepas pakai. Jadi biasa kan keluar ada meme beberapa tuh, dok saya haus dok, karena memang kalau sudah pakai masker itu nggak bisa dibuka tutup lagi. Halo Sopeng, apa kabar? Aduh gimana sayang di sana Rizka? Iya nih ada jadwal di Sopeng, tapi ternyata harus tertunda dulu ya. Nanti lain kali kita ketemuan lagi di Sopeng. Nah, karena masker seperti ini sudah, masker N95 atau masker bedah itu sudah sangat jarang. Bukan jarang juga sih, sekarang udah banyak ya. Udah banyak tapi harganya masih ya ampun. Yang dulu harganya satu box masker Sensi itu kurang lebih 50.000. Sekarang harganya kalau nggak salah itu kemarin itu bukan merek Sensi ya, kemarin ada yang masker bedah seperti Sensi itu ada yang nawarin harganya 350.000. Wow, gila ya, gila banget ya kenaikan harganya. Nah, karena masker bedah atau apapun masker untuk tenaga medis itu diperuntukkan tenaga medis itu sudah sangat jarang sekarang dan sudah sangat mahal, maka sekarang warga masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker kain. Banyak macam sih sekarang macam-macamnya masker kain. Ini salah satu masker kain yang ada, yang kreatif banget orangnya. Aku nggak tahu dia lihat di mana. Kemarin kayaknya aku lihatnya di orang Spanyol yang buat, dan ternyata di Pare sudah ada loh
Ini bukan promosi ya. Tapi aku salut banget nih sama orang yang buat ini. Keren banget. Jadi udah ada maskernya dan sudah ada face shieldnya sekalian. Jadi ini gunanya buat apa? Gunanya itu nih, cara pakainya kayak gini ya. Gunanya itu biar mata kita itu tidak kemasukan percikan lendir. Nah, pada saat orang batuk, bersin, ataupun pada saat berbicara itu mata tidak kena. Karena salah satu tempat masuknya virus itu dengan cara melalui mata, hidung, ataupun mulut. Nah, bisa secara langsung pluk, orangnya batuk, langsung masuk ke mata. Orang yang batuk langsung kita hirup. Nah, itu ataupun bisa lewat tangan. Makanya kita selalu disuruh cuci tangan. Misalnya habis pegang gagang pintu, ada orang yang habis bersin, pegang gagang pintu, terus kita pegang lagi gagang pintu tersebut. Nah, terus terus kita nggak sengaja kita kucek-kucek mata, terus hidung, terus mulut gitu. Ya, pokoknya di ini aja lah, dicari aja ya sayangnya. Ini memang ada sih sekarang banyak, alhamdulillah ternyata sudah ada di Parepare juga. Nih, ini ada beberapa, cuman saya drop lagi ke Nrekang karena ada beberapa teman di Nrekang yang membutuhkan juga, terutama buat nakes yang berada ketemu dengan pasien langsung ya. Nah, terus ini masker kain. Nah, kita peruntukan masker kainnya ya. Masker kain ini itu dipakainya maksimal 4 jam. Ingat ya, maksimal 4 jam. Masker kainnya dipakai maksimal 4 jam. Setelah dipakai 4 jam, itu sebaiknya langsung dicuci. Makanya satu orang itu kalau bisa punya minimal 5 masker kain. Nah, ayo teman-teman yang sebenarnya nggak mesti bentuk masker sih, mau dia jilbab, mau dia kain yang baju kita yang udah nggak kepake, terus kita pakai buat tutup hidung sama mulut. Ingat ya, masker itu diperuntukkan buat tutup hidung sama mulut. Seperti ini ya. Nah, jadi bukan masker yang, jadi aku kemarin berapa kali ngeliat maskernya itu dia taruhnya di sini. Kan sama aja. Nanti kita bisa terhirup lewat hidung. Jadi memang sesek sih ya, sesek pastinya. Nah, kalau hidungnya ketutupan juga, apalagi kan kalau misalnya pakai masker kain yang agak ketat, itu tuh rasanya memang susah bernafas ya. Nah, jadi tapi memang harus ketutupan. Jadi mulai itu ketutupan daerah sini. Mulai tertutup itu daerah hidung. Jangan hanya mulut aja yang ditutup. Itu sama aja bohong. Terus ada juga nih yang lucu nih, pakai masker, tapi pada saat dia bersin atau batuk, gitu, maskernya malah dilepas. Itu salah. Nah, tujuan masker itu agar kita sendiri yang pakai masker itu tidak menularkan ke orang lain. Begitu juga kalau ada orang lain yang sedang bersin. Misalnya orang lain itu sedang bersin dan dia memakai masker, itu dia tidak akan menularkan ke orang lain. Nah, jadi bukan kita pakai masker pas mau bersin atau batuk, malah maskernya dilepas seperti ini. Salah, itu salah besar ya. Jadi maskernya itu memang harus sebaiknya digunakan untuk menutupi hidung sampai mulut. Jadi bukan hanya mulut saja yang ditutupi. Jadi hidung dan mulut pun harus tertutupi. Oke? Jadi ya memang sih kita harus sering edukasi ke teman-teman yang lain. Apalagi saya lihatnya itu memang kebanyakan dia punya masker. Lucu lagi nih, dia punya masker tapi maskernya ditaruhnya di leher. Banyak nih di beberapa
Alfamart, Indomart dan semuanya itu mereka menggunakan masker tapi dipakainya di leher. Pas negor, "Mbak, kok nggak dipakai maskernya? Mbak, maskernya mana? Ini Bu, ada Bu." Lah kok nggak dipakai? Ketawa aja sih mbaknya. Jadi mari kita saling mengingatkan untuk saat ini ya. Kalau ada yang nggak pakai masker, kalau bisa yang punya lebih, kalau bisa dikasih lah maskernya. Atau kalau ada nih yang pakai masker lagi, tapi maskernya dipakainya di leher, kalau bisa disarankan selalu dipakai. Nah, dipakainya itu gimana? Dipakainya itu menutupi hidung dan mulut. Apalagi pada saat bicara, ngobrol, itu jangan dilepas maskernya. Jadi jangan dilepas ya maskernya pada saat bicara dan ngobrol. Apalagi pada saat bersin atau batuk, itu jangan sama sekali dilepas. Gunakan etika batuk lah walaupun sudah menggunakan masker. Etika batuk ya, jadi bukan menggunakan ditutup dengan tangan, tapi menutup dengan menggunakan bahu. Itu etika batuk dan bersin. Nah, jadi banyak sih hal-hal sepele, tapi itu bisa sebagai jalur penularan beberapa virus. Jadi bukan hanya COVID ya, COVID-19 itu. Jadi bukan hanya corona yang kita takutkan sekarang. Sebenarnya banyak loh yang lebih menakutkan lagi seperti TBC, dan dia lebih menular malah. Cuman karena corona ini dia baru dan dia menginfeksi dengan sangat cepat dan proses perkembangan penyakitnya itu sangat cepat, makanya itu yang terekspos. Padahal TBC itu sudah dari dulu dan sudah sangat lama dan itu tuh memang sangat-sangat infeksius juga dan gampang-gampang sekali tertular dengan yang lain. Yuk kita open question, yuk kita buka pertanyaan. Kan lebih enak nih kalau ada kita ada bukan konsultasi ya, kita berbagi aja deh, sharing aja deh, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Halo Tante Cia yang di daerah Palu, terus siapa lagi nih? Oh Pak Leo, apa kabar? Pak Ansar, halo Master, apa kabar? Enrekang nih. Oh ya, sama-sama Bu Ince. Halo tetangga jauhku. Bu Fitri dan Bu Uni. Kak Wiwi, apa kabar Kak Wiwi? Gimana? Sehat ya Kak? Aduh, mohon maaf nih belum sempat ke sana. Buru-buru corona, akhirnya kita membiasakan diri untuk di rumah aja dulu. Nah, di Parepare ini kisaran 30 ribuan ya kalau nggak salah. Jadi ini masker udah sama face shieldnya kisaran 30 ribuan. Coba aja Bu tanya-tanya, siapa tahu ada lagi yang jualan. Ini cuman contoh aja yang bisa dipakai nih, keren ya maskernya. Jadi fungsinya untuk apa? Jadi dia nutupin mata juga, biar cuman emang agak kabur sih ya, namanya juga ada plastiknya di depan mata, nggak kayak kacamata ya. Nih kalau udah kayak gini dipakai maksimal 4 jam, terus jangan dibolak-balik. Nah, masker itu jangan lagi dibolak-balik, jadi harus jelas yang depan mana, yang belakang mana. Kalau bisa memang kasih pembeda lah. Kalau misalnya warnanya sama ya, kayak gini kan warnanya sama nih depan belakang. Kalau bisa kasih pembeda. Kita kasih aja tanda depan belakang gitu di ininya, di sudut maskernya. Nah, iya, kalau yang memakai cadar, nah cadar kan prinsipnya sama ya Bu, dari kain, Bu Ince ya.
Nah, sebaiknya sih kalau untuk saat ini, kalau saya sebaiknya kita gunakan juga lebih dari 4 jam, kita ganti lah cadarnya, kita bawa cadangan, karena kan prinsipnya sama ya, prinsipnya sama, yaitu kain, bahan dasarnya sama, yaitu kain. Nah, bisa kita ganti aja, bawa atau enggak bawa cadangan Bu, kalau memang harus bepergian keluar. Oke, apa nih Andi Muhammad Anugrah, nocer ya. Hai nocer, kalau bener ya, kalau dia nocer ya. Penularan virus corona lewat apa aja sih selain dari percikan liur? Nah, untuk saat ini karena virus corona ini dia adalah virus yang hidup utamanya itu ada di paru-paru, ya. Jadi mereka itu berkembang biak di paru-paru. Nah, yang berhubungan dengan paru-paru yaitu hidung, mulut, lewat telinga juga dia berhubungan, tapi dia tidak berhubungan langsung. Telinga dengan hidung mereka mempunyai saluran khusus ya. Nah, jadi dia ada saluran khusus memang yang bisa berhubungan. Nah, selain dengan dengan percikan air liur, memang dia itu adalah kontak penularan secara langsung. Nah, percikan air liur itu penularan secara langsung. Nah, banyak lagi penularan lainnya. Misalnya, kita habis bersin. Kan bersin itu kan ada liur yang kecil-kecil yang kadang tidak kasat mata, dia menempel. Misalnya nih saya di meja nih, saya bersin, gitu. Terus dia menempel di meja. Nah, dia akan bisa bertahan sampai beberapa lama, beberapa jam. Saya kurang tahu pastinya jamnya berapa, tapi dia ada masa waktunya dia menempel di sebuah permukaan kayu, aluminium, besi. Dia ada masa-masanya tersendiri. Nah, terus liur itu tadi yang tidak kasat mata itu mungkin terpegang sama orang lain. Ada orang lain mungkin yang ada ngasih kertas atau ngasih apa, terus dia megang meja yang sudah saya bersin tadi, bekas bersin tadi. Nah, dia secara tidak langsung dia sudah tertular. Nah, tertularnya bisa di mana? Bisa di tangannya. Nah, makanya kenapa kita sekarang disuruh untuk sering ayo cuci tangan sampai keriput tangannya, kita cuci tangan aja gitu ya. Karena memang tangan kita ini dia bebas kemana saja, bisa megang pintu, bisa megang apapun itu. Nah, dan kita tidak tahu barang yang sudah kita pegang itu apakah sudah tertular oleh bersin ataukah liur yang sudah terinfeksi dengan corona. Nah, makanya kita selalu disuruh untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Memang ya, banyak sih yang muncul beberapa ini. Ada juga yang mengenai pemeriksaan corona. Jadi sebenarnya tadi mungkin sempat ada yang lihat siaran langsung yang terpotong ya. Jadi tadi saya salah satu cara saya untuk meningkatkan kekebalan tubuh saya yaitu dengan konsumsi dengan suntik vitamin C. Ini saya baru habis disuntik. Nah, suntik vitamin C-nya itu saya memang rutin, apalagi untuk saat ini saya rutin suntik vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kenapa saya rutin vitamin C? Karena saya tipe orang yang
tidak suka minum, tidak suka apa ya, tidak bisa rutin untuk minum obat ataupun apapun itu. Jadi saya lebih sukanya yang instan. Suka yang instan, makanya saya memilih untuk suntik vitamin C. Tapi memang sih ada beberapa syaratnya juga kalau mau suntik vitamin C. Beberapa syaratnya itu salah satunya memang harus banyak minum air putih biar dia tidak membatu, tidak menjadi batu. Vitamin C tadi itu tidak menjadi batu di ginjal kita. Oke, kita mau bahas apa lagi nih? Mengenai sistem kekebalan tubuh itu sebenarnya banyak ya, banyak banget vitamin-vitamin yang bisa kita gunakan. Nah, tapi sekarang kayaknya sudah mulai agak menipis ya, kayak misalnya siapa? Kita sebut merek aja UC kayak gitu-gitu kan, yang sudah, padahal dulu itu banyak di pasaran, tapi sekarang sudah mulai apa ya, menurun drastis. Entah ada yang borong, entah ada yang nyimpen apa gimana, nggak tahu juga lah gimana itu. Tapi kalau bisa perbanyak makan buah ya, buah apapun itu, apa saja yang vitamin C yang tinggi itu biasanya buah yang berwarna ataupun sayur-sayuran yang berwarna. Nah, berwarna kayak misalnya warna orange, warna strawberry, itu vitamin C, vitamin E-nya juga itu tinggi. Nah, itu juga sangat bagus untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, it's not chair. Thank you bro. Lagi di mana posisi sekarang? Ada lagi nih yang mau ditanyain. Memang sih saya sukanya lebih ke sharing, kalau misalnya ada pertanyaan tuh jadi lebih terbuka ya, wawasan kita terbuka juga sih apa yang mau diceritakan. Nah, itu sih yang paling penting ya tadi. Yang paling penting ya tadi adalah kita kalau menggunakan masker kain, jangan lupa maksimal itu 4 jam. Terus kita penggunaannya maksimal 4 jam dan harus segera diganti. Jangan kelamaan dipakai. Nah, karena kan di sini sudah banyak nempel nih virus apapun itu sudah banyak yang menempel. Nah, jadi 4 jam langsung diganti, langsung ditaruh di mesin cuci ya, atau direndam dengan air hangat dengan deterjen. Jadi jangan langsung dicuci. Kalau ini nggak apa-apa, ini kita cucinya gampang, ini disikat-sikat aja, ini menggunakan tangan, kucek terus jemur di bawah sinar matahari. Lockdown, Nacer lagi di Sopeng toh, lockdown toh di Sopeng. Wah, iya nih, padahal aku juga mau niat ke Sopeng bulan 4 ya, kita lagi bulan ini kita lagi ada acara di Sopeng, ada seminar di Sopeng juga, tapi ya kita batalkan dulu ya karena corona. Yuk, ada yang mau ditanyakan sambil bagus ya Mak. Halo Via, gimana sih Drap? Hujan nggak di sana? Di sini lagi hujan nih. Di Sopeng hujan juga nggak? Nah, gara-gara beberapa lockdown, jadi ada sekarang banyak ya seperti saya khususnya yang buka praktek BPJS itu, mohon maaf, kita melayaninya itu via on call atau via telepon. Jadi mendaftar dulu, baru kita akan membantu
baru kita akan telepon ulang, dokternya akan telepon ulang lagi ke pasiennya, karena ada beberapa surat edaran dari BPJS ya. Untuk sekarang kita melayaninya via online atau via telepon. Kabur. Halo Dokter Lia, Kendari. Gimana dok di sana dok? Di Kendari sudah berapa orang yang positif dok? Wah Via udah di Makassar aja. Ya nih banyak nih Via orang Parepare yang menantikan pancake asli Medan loh. Asli pancake asli Medan. Jadi ada nih meme bahwa apa ya, Ivan Gunawan aja jualan apa? Oh jualan masker, kalau nggak salah ya. Ivan Gunawan aja jualan masker. Terus siapa artis gitu jualan hand sanitizer. Ya iyalah di masa corona ini gue juga jadi ikutan jualan durian. Salah satunya gue ada di rumah nih, kita sekarang ada durian baper. Dia semacam es krim durian. Dia duriannya asli Palopo. Kalau nih pancake nih asli Medan nih yang sedang dinantikan, kita tunggu kedatangan pancake durian ya. Halo Dokter Lia, apa kabar? Ini teman seminar kita nih, Dokter Lia. Gimana di Kendari dok? Gimana di Kendari? Masih banyak yang suntik VC juga ya dok ya. Aku juga mulai nih sekarang nggak bisa kalau nggak seminggu sekali suntik VC karena sering daya tahan tubuhnya sering sudah mulai menurun. Nih kalian lihat ya kondisi klinik kosong. Jadi memang kita untuk saat ini tidak membatasi untuk orang yang datang ke praktek. Membatasi orang yang untuk datang ke praktek karena ya kita mencegah untuk memutus mata rantai corona. Terima kasih, sehat selalu juga Nocer dan sekeluarga yang ternyata sedang lagi di Sopeng. Sehat semua ya di sana, sehat semua warga-warga. Kita sudah, apalagi terkhusus juga nih di Parepare yang sudah zona merah juga, yang sudah ada yang positif, terkena corona. Jadi ya sebaiknya selalu menggunakan masker apapun itu bentuknya ya, karena itu dapat mengurangi angka penularan corona. Oke, untuk malam ini kita sudahi dulu. Tadi ada 2 tips ya. Pertama itu cara cuci tangan dan penggunaan masker. Ingat, cuci tangan dengan air yang mengalir, dan jangan lupa pada saat selesai cuci tangan itu jangan menyentuh kembali keran dengan menggunakan tangan yang bersih. Kalau bisa menyentuhnya dengan siku ataupun punggung ataupun ujung di sini nih, ujung tangan itu. Nah, setelah itu tips kedua, pakai masker. Kalau tidak ada masker bedah itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Jadi untuk semua warga diharapkan untuk menggunakan masker kain. Masker kainnya itu diganti maksimal selama 4 jam itu harus sudah diganti. Nah, setelah diganti dan dipakainya itu jangan bolak-balik ya. Dipakai misalnya 1 jam pertama bagian depan, 1 jam kedua itu bagian belakang, jangan. Terus setelah diganti langsung direndam air panas atau dengan menggunakan deterjen atau langsung ditaruh aja di mesin cuci. Nah, terus maskernya itu apapun bentuknya diharapkan semuanya menggunakan masker
ya, diharapkan sekali dimanapun Anda, walaupun yang belum terkena dengan zona merah, kita nggak tahu orang yang kita temui itu apakah dia sudah tertular walaupun dia masih tanpa gejala sedikit pun. Nah, jadi sebaiknya kita selalu menggunakan masker kain, masker bedah, masker apapun itu. Jadi seorang itu kalau bisa punya cadangan masker itu, masker kain sebanyak paling tidak 5 pieces ya. Ada 5 karena tiap 4 jam, apalagi yang harus berada di luar rumah, misalnya tukang ojol, ojek online, kurir, terus apapun itu pekerjaan kita, yang apalagi swasta kayaknya sekarang sudah masih banyak yang masih harus bekerja. Jadi sebaiknya selalu menggunakan masker. Nah, penggunaan masker itu dia harus menutupi hidung maupun mulut. Jangan hanya menutupi mulut saja, itu sama aja bohong. Nah, jadi kita harus menutupi hidung dan mulut. Dan paling kalau bisa seminimal mungkin itu pada saat masker sudah dipakai itu jangan dipegang lagi. Kalau mau benerin masker itu cuci tangan dulu, baru kita benerin masker lagi. Nah, apalagi kita sudah megang apa kiri kanan itu kita harus segera cuci tangan baru kita benerin masker. Halo Kak Mei lagi di mana nih? Masih di Lingga kah? Duh, kangen banget nih sama orang Lingga. Halo Kak Aji, Bu Aji Nirmala yang lagi di Sidrap. Halo Kak Mei sekarang sudah 2 ya Kak ya. Kangen banget ya sama suasana Lingga. Apa kabar di Lingga? Di Lingga masih aman kan ya? Atau bagaimana? Karena apalagi Lingga tuh udah deket banget dengan Batam deket banget dengan Singapura. Kangen banget ya, belum nggak pernah ke Batam lagi. Yuk jangan lupa follow Instagram aku. Di sana juga nanti akan ada beberapa tips yang saya bagikan di Instagram aku. Instagramnya namanya Dr. Fitria Nur Sahrir. Di follow ya. Hey mama kembar yang ada di Sopeng, apa kabar? Halo Bu Bidan, apa kabar Bu Bidan? Bu Bidan sehat-sehat. Bu Bidan Fitra sehat-sehat. Yuk, jangan lupa follow Instagram ya. Instagram saya namanya Dr. Fitria Nur Sahrir atau Instagramnya Rumah Sehat DRF. Nanti di sana kita akan bagi beberapa tips-tips. Dan ingat loh, kita sudah berapa kali bagi giveaway, jadi jangan sampai kelewatan giveaway-nya karena giveaway itu hanya ada di Instagram. Jadi jangan lupa selalu follow Instagram aku ya. Udah kayak YouTuber aja nih gua. Halo mama kembar. Aduh, udah gede semua ya kembar ya. Iya, Segap juga nih udah gede nih. Udah 4 tahun. Jangan lupa ya follow Instagramnya. Instagramnya namanya Dr. Fitria Nur Sahrir. Nanti di sana akan ada tips tentang kulit, mau tips tentang pada saat sekarang ini menghadapi corona gimana, menghadapi kebosanan yang ada di rumah karena memang kita diwajibkan hanya untuk di rumah aja dulu untuk sementara waktu. Terus kayak misalnya yang lagi seneng olahraga nih di Parepare lagi rame olahraga naik sepeda. Kalau bisa jangan dulu ya, hentiin dulu ya, stop dulu ya olahraga sepedanya. Kan bisa olahraga di rumah. Kita bisa lihat YouTube kita bisa olahraga di rumah masing-masing, jadi nggak usah keluar. Memang sih olahraga itu menyehatkan
dimanfaatkan, tapi ya nggak usah ngumpul-ngumpul seperti itu, kan nggak bagus. Asegaf sudah bisa punya adik nih. Kita lagi usaha nih. Lagi usaha nih. Cuman usaha kali ini masih gagal. Iya nih, Asegaf lahirnya tanggal 29 Februari tahun Kabisat yang ulang tahunnya dirayain cuman 4 tahun sekali. Bolehlah kita dikembarin aja ya, kembaran aja ya nanti itunya. Kita proses sesarnya kita samain aja ya. Tanggal lahirnya. Oke ya, jangan lupa follow Instagram saya, namanya Dr. Fitria Nur Sahrir. Nanti di situ saya akan bagi beberapa tips. Oke, kita akhiri dulu ya untuk malam ini. Insya Allah besok-besok saya akan bagi beberapa tips lagi yang mungkin memang sudah sering Anda dengar, tapi masih banyak yang miss, masih banyak yang salah. Jadi memang kita harus lebih sering berbagi. Oke, bagi yang sudah mendengarkan, kalau bisa segera segera dilaksanakan apa yang sudah didengar, dan kalau bisa kita mengingatkan kepada keluarga-keluarga kita yang lain. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.